Hai, mat pagi, mat jumpa lagi. Hari ini masih tanggal 3 Maret, hari libur nyepi hari ini. Aku mau bacain sesuatu untuk kalian dengan judul Bila Si Kecil Kidal. Aku ditemani si Guguk. Aku panggil dia si Moka. Si Guguk tidur. Oke, kita mulai aja. Ini kayak pengetahuan aja ya. Bila si kecil kidal. Konon, anak bertangan kidal akibat faktor keturunan dari orang tua atau keluarganya. Benarkah demikian? Yuk cari tahu penyebab sesungguhnya. Apakah Anda memperhatikan secara seksama gerakan anak-anak ketika melakukan berbagai hal? Si kecil memegang banyak benda, memasukkannya ke dalam mulut, melemparkannya atau membawanya kemanapun mereka pergi. Pada saat melakukan hal ini, anak terkadang menggunakan tangan kanan, kadang juga tangan kiri, atau dengan kedua tangannya secara bersamaan. Sampai pada usia tertentu, seorang anak dapat menggunakan kedua tangannya. Dan bagi anak-anak, tak ada bedanya menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan. Lalu, bagaimana jika anak lebih suka menggunakan satu tangan? Bagaimana pula jika yang lebih anak suka adalah tangan kiri? Orang tua seringkali merasa terganggu jika anak-anaknya kidal, karena mayoritas orang menggunakan tangan kanan. Dan hal ini berhubungan pula dengan faktor kesopanan. Mengapa kita tak dapat menggunakan kedua tangan secara bersamaan dan lebih memilih tangan kanan? Walaupun menggunakan tangan kiri lebih nyaman bagi sebagian besar orang, agak sulit menentukan seorang anak apakah ia bertangan kidal atau tidak jika masih teramat kecil. Biasanya kecenderungan bertangan kidal baru tampak jelas pada anak-anak ketika mencapai usia sekolah. Pada anak usia 0 sampai 3 tahun, jumlah pemakai tangan kanan akan meningkat dari 50 sampai 85%. Dan pada usia 7 tahun mencapai 95%. Sisanya termasuk bertangan kidal sepanjang hidupnya. Berarti 5% yang kidal. Penyebab kidal. Alasan yang memungkinkan seseorang menjadi kidal adalah kecenderungan genetik atau ada keluarganya yang kidal juga. Dan trauma otak yang terjadi selama tindakan pengiriman sinyal atau kidal patologis. Dan tidak ada orang kidal yang sempurna di antara anak-anak yang sehat tanpa patologi otak. Tangan untuk menulis tidak dapat dikatakan sebagai tangan yang lebih dominan. Misalnya banyak orang yang menulis, makan, dan menyisir rambut dengan salah satu tangan, dan memegang sikat gigi dan raket tenis dengan tangan yang satunya lagi. Melalui sikap ini, Anda dapat melihat evaluasi pilihan yang menunjukkan frekuensi penggunaan salah satu tangan dengan tangan yang satunya lagi. Ini merupakan ciri yang bervariasi dari tangan kanan melalui kedua tangan dan ke tangan kiri. Dalam menganalisa alasan mengapa seseorang kidal, tidak mungkin tanpa memperhatikan ketidaksimetrisan otak kiri dan kanannya. Otak kiri dan kanan berfungsi secara berbeda. Otak kiri lebih dominan pada sebagian besar orang.
Artinya, bagian kanan tubuh lebih sempurna dan lebih disesuaikan. Mereka yang kidal memiliki otak kanan yang lebih dominan daripada otak kiri. Dan konsekuensinya mereka lebih baik dan nyaman dalam menggunakan tangan kirinya. Hal ini sungguh dipertimbangkan sebelum verbalisasi dihubungkan dengan otak bagian kiri dan fungsi penglihatan dengan tubuh sebelah kanan. Namun, investigasi mutakhir membuktikan kedua bagian otak mengendalikan ucapan dan persepsi ruang. Proses psikologis juga terbentuk pada dua bagian otak sebagai satu organ. Namun, terlepas dari semua itu, orang memiliki asimetris fungsional. Oke, fakta lain seputar kidal. Berbicara mengenai kidal, tak mungkin rasanya bila tidak menyinggung pertanyaan mengenai pengajaran yang dipaksakan. Banyak mentor dan guru sekolah dasar secara tekun mencoba mengajarkan pada anak-anak yang kidal untuk menggunakan tangan kanan agar dinilai lebih sopan. Akibatnya, selama proses pengajaran ini, anak-anak bertangan kidal menjadi lekas marah, sensitif, dan mengalami gangguan tidur. Belakangan juga akan timbul gangguan yang lebih serius seperti sakit kepala, lemah, dan tak percaya diri. Sebagai hasilnya, kondisi seperti ini dapat mengembangkan reaksi neurastеник atau lesu, lelah, sakit kepala, lekas marah, bisa juga mengompol, gangguan ritme, dan tempo ucapan yang mengarah pada gagap. Fakta lainnya yang tak kalah mengagetkan, 1 dari 3 anak-anak yang menderita disleksia atau gangguan kemampuan membaca adalah anak-anak bertangan kidal yang cenderung menerima pengajaran untuk menggunakan tangan kanan. Sementara tipe dan manifestasi yang paling misterius dari pengguna tangan kiri adalah menulis terbalik. Anak-anak dengan tangan tidak stabil juga dapat memperlihatkan hal ini. Dan jika anak bertangan kidal dipaksa menggunakan tangan kanannya, ia akan mengalami kesulitan dalam membentuk formasi gambaran ruang dan dalam menetapkan kiri dan kanan. Juga pertukaran antara naik dan turun, horizontal dan vertikal. Parahnya, seorang anak tidak merasa ia sudah berlaku tidak tepat dan tidak terlalu memperhatikan masalahnya. Kendati demikian, sebagian besar anak-anak usia 3-7 tahun memiliki spontanitas dalam menulis secara terbalik. Anak yang bertangan kidal setelah menguasai dan terbiasa menulis dengan tangan kiri dapat tiba-tiba memperlihatkan menulis terbalik, terutama jika ia lelah. Fenomena ini biasanya akan sama sekali hilang setelah berusia 10-11 tahun. Kembangkan tangan kanan. Oleh karena itu, seorang yang kidal yang bukan karena cacat atau kelainan, pada hal-hal tertentu justru menjadikannya kelebihannya. Mayoritas orang memang menggunakan tangan kanan, bahkan semua mesin dan peralatan dibuat bagi orang yang menggunakan tangan kanan, sehingga tak perlu mengembangkan tangan yang satunya lagi. Akibatnya, orang bertangan kidal dipaksa untuk menggunakan tangan kanan juga dan harus mengembangkannya. Sebagai hasilnya, kini banyak orang yang bertangan kidal dapat bekerja dengan menggunakan kedua tangannya, bahkan dengan kecepatan yang sama. Berdasarkan data statistik, kurang lebih hanya 4% saja dari populasi yang merupakan orang bertangan kidal.
Namun kemampuan psikologis serta kemajuan sosial si kidal ini ternyata sama ketika dibandingkan dengan mayoritas orang yang menggunakan tangan kanan. Nah, anak-anak, bertangan kidal akan menjadi amat berbakat jika tidak dipaksa untuk menggunakan tangan kanannya. Bahkan anak ini dapat memperlihatkan indikasi perkembangan psikologis, arsitektur, dan kemampuan matematis yang tinggi. Anak-anak ini juga dapat memperlihatkan kemampuan luar biasanya pada seni dan musik. Berikut ini para tokoh terkenal yang jenius dan bertangan kidal. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Napoleon Bonaparte, dan Charlie Chaplin. Nah, apakah anak Anda juga bertangan kidal? So don't worry. Oke, udah selesai. God bless you. Selamat pagi. Bye-bye.